Makanya persoalan yang sering kali muncul di tengah-tengah rumah tangga itu, orang yang dikendalikan oleh gaya hidupnya. Pendapatan dia 5 juta, gaya hidupnya 20 juta. Akhirnya apa? Dia selalu mengatakan kita ini kurang, kita ini betul-betul tidak mampu mencukupi kebutuhan kita. Padahal untuk makan, minum, kebutuhan anak cukup. Tapi ingin seperti orang lain. Karena teman-temannya kebanyakan dari kalangan yang mampu. Ini kan salah. Seharusnya dia menghidupkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita harus betul-betul memahami bahwa Al-Quran itu kitab yang betul-betul terjaga, terpelihara. Dari mulai Lauh Mahfuz sudah terkumpul. Diturunkan kepada Nabi kita, dibawa oleh para malaikat yang menjadi duta. Itu Jibril alaihi salatu wassalam, dijaga dengan ketat. Diterima Nabi kita. Nabi pun dijaga oleh Allah. Setelah kembalinya Nabi, Al-Quran terjaga, terpelihara. Oleh karena itu tidak ada satupun ayat Quran yang berbeda. Tidak ada satupun surah Quran yang susunannya berbeda. Ada sebagian orang yang ingin mengacaukan pemahaman agama kita dengan memaksakan riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan ya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi sandaran dan standar bagi Al-Quran Al-Karim. Dulu perbedaan antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, gak ada persoalan. Yang di bawah ini yang ecek-ecek, yang suka ribut. Yang suka ribut. Karena mereka tahu bahwa ini pendapat bukan syariat. Tapi yang sifatnya syariat Allah, mereka semua sami'na wa ata'na. Kalau dia mengancam, dia menolak, dia melakukan tindakan-tindakan, katakan persekongkolan, Anda nggak usah bingung. Anda bisa tukar istri Anda dengan yang lebih baik lagi, yang lebih mulia, yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Katakan pada mereka, kalau kamu membawa saya ke neraka, minta maaf. Allah perintahkan saya untuk berbuat kebaikan pada orang tua saya. Kalau kamu siap menjadi pendamping yang soleh, yang baik, membantu saya berbakti pada mereka, saya akan hormati kalian, perlakukan kalian dengan mulia. Tapi kalau kalian menjadi penghalang buat saya untuk berbakti pada ayah ibu, ma'assalamah. Kita berpisah. Hadza firaqu baini wa bainakum. Saya doakan kamu dapat laki-laki yang kamu idamkan, dan saya berdoa mudah-mudahan saya dapatlah perempuan pasangan yang lebih baik dari kamu yang bisa berbakti pada kedua orang tuanya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari guru kita, Ustadz Hussein Al-Attas, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan hari ini. Ada pertanyaan menarik, Bu, karena memang yang berkaitan antara mertua dengan menantu perempuan. Banyak sekali berseliweran di medsos. Jadi bagaimana kondisi kalau misalnya siapa yang harus didahulukan, istri atau ibu? Karena dalam berbagai kondisi yang di masyarakat kita sekarang, ada contoh-contoh yang dimana keuangan itu dipegang sama mertua. Jadi bahkan istri hanya mendapatkan jatah dari apa yang dihasilkan oleh suaminya. Nah, jadi semua itu istilah yang manajemen keuangannya mertuanya lah. Jadi bagaimana dia harus bersikap dalam kondisi seorang istri dalam kondisi seperti itu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menerangkan kepada kita, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yang diturunkan Allah membimbing menuju kehidupan yang lebih lurus, yang lebih ideal, yang lebih sempurna. Di mana setiap orang akan menerima haknya tanpa dizalimi sedikit pun, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak kaum muslimin yang tidak mengikuti petunjuk Allah hingga merusak keseimbangan kehidupan manusia, termasuk juga kerusakan yang berlangsung di tengah-tengah alam kita. Berkaitan dengan hak orang tua, terutama sekali ibu, begitu pula hak istri, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hak-hak mereka tanpa saling menzalimi. Di mana hak ibu tidak akan menzalimi hak istri, begitu pula ketika memenuhi hak istri tidak menzalimi hak orang tua. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, sebagai seorang anak betul-betul harus bisa memanage rumah tangganya dengan baik, di mana dia bisa berbakti dengan memenuhi hak orang tuanya tanpa menzalimi istrinya. Begitu juga memenuhi hak istrinya tanpa menzalimi hak-hak kedua orang tuanya. Jadi seandainya katakan dia menerima gaji dari pekerjaannya, dia berhak untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan kedua orang tuanya. Tapi jangan kita mengabaikan juga kebutuhan istrinya. Yang menjadi tanggung jawab istri sebagai ibu rumah tangga, kita berikan haknya. Kemudian yang menjadi hak orang tua juga kita berikan hak mereka sebagaimana yang Allah wajibkan atas kita. Dengan dasar la tadzlimun wa la tuzlamun. Kalian tidak berbuat aniaya terhadap siapapun, dan kalian pun tidak dianiaya. Oleh karena itu, di saat dia hidup bersama orang tuanya, bersama istrinya dalam satu rumah, dengan sendirinya dia betul-betul harus menjaga hak-hak orang tuanya, kenyamanan mereka, tapi juga dalam waktu yang sama, jangan menjaga hak mereka, kenyamanan mereka dengan menzalimi apa? Istri kita. Jangan pula seperti kebanyakan orang pada saat ini memperhatikan istrinya, tapi mengabaikan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berulang kali dalam Al-Qur'an mengingatkan kita untuk memperlakukan kedua orang tua kita dengan cara yang baik walaupun mereka bukan orang yang beriman. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Begitu pula pada istri, Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka, perlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf. Allah gunakan kata yang ma'ruf di sini dengan sendirinya, apa yang layak, apa yang pantas, apa yang sesuai menjadi haknya. Nah, kalau setiap anak betul-betul tahu menempatkan dirinya, bagaimana dia memenuhi hak kedua orang tuanya, begitu pula memenuhi hak istrinya, insya Allah tidak akan ada yang namanya ketidaknyamanan. Ibu atau orang tua tidak merasa cemburu terhadap mantunya karena hak mereka dipenuhi. Dan istri juga tidak akan cemburu kepada apa? Mertuanya, karena hak dia sebagai istri dipenuhi. Yang akan terjadi, mertua akan menyayangi menantunya. Menantu akan menghormati juga kedua orang tua suaminya atau ibu mereka. Ini yang harus dijaga. Sebetulnya keseimbangan ini yang harus menjaga siapa? Suami. Berarti bagusnya jangan diserahkan ke orang mertuanya gitu ya, ke ibunya berarti kan. Artinya dia bisa pada saat menerima gajinya untuk memberikan hak ibunya. Ya mendingan dia, berarti dia harus tanggung jawab harus di dia dan dia distribusikan ke ibu dan katakan istri. Pada ibu yang menjadi hak istri, ya, saya akan berikan kepada mereka supaya jangan sampai kita bertanggung jawab di hari kemudian nanti. Istri sebagai ibu rumah tangga kan ingin mengatur rumah tangganya juga. Ya. Kalau istri mengatur rumah tangganya dengan baik, kita yakin bahwa orang tuanya apa? Orang tua tidak akan merasa tersisih, dengan syarat jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan
yang menyepelekan atau menyisihkan orang tua suami. Pasti mereka akan merasa apa? Mereka di rumah tersebut ya sebagai tamu. Karena apa? Hak orang tua dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang memiliki hak yang begitu besar yang ditentukan Allah setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi kalau istri mempunyai hak, anak mempunyai hak, tapi kita harus ingat, laki-laki tersebut yang menjadi orang yang mampu mandiri, semua itu adalah hasil jerih payah yang dilakukan kedua orang tuanya. Sedangkan istrinya menikahi suaminya setelah suami menjadi seorang yang mandiri mampu. Anak-anak juga lahir dari apa? Usaha perjuangan orang tua. Oleh karena itu, hak orang tua merupakan hak yang tidak dapat ditawar-menawar. Harus betul-betul kita perhatikan mereka. Jangan hanya memberikan ala kadarnya, tapi kita mencukupi kebutuhan mereka. Kemudian kita juga harus perhatikan istri kita yang menjadi pendamping hidup kita. Kalau sampai ada ketidaknyamanan atau merasa peran dia sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga diabaikan, ini akan membuat rumah tangga akan kehilangan keharmoniannya. Jadi wa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikan setiap orang yang berhak haknya. Dan ini bukan hanya di antara ibu dan menantu, di antara anak-anak kita. Kalau kita bersikap tidak adil, pasti akan menimbulkan apa? Ketidaknyamanan. Jadi kita harus perlakukan anak kita dengan cara yang baik dan mulia. Begitu pula kita perlakukan orang tua kita sebagaimana yang Allah perintahkan, tanpa mengabaikan hak istri kita juga yang Allah perintahkan untuk kita gauli mereka dengan cara yang baik, kata-kata yang baik, yang menghormati kedudukan dia sebagai istri. Jangan kita mengikuti tradisi jahiliyah yang memandang wanita itu sebagai makhluk yang inferior. Ini bahaya sekali. Karena Nabi kita Muhammad SAW di tengah masyarakat jahiliyah pada saat itu memuliakan kaum wanita baik sebagai istri maupun sebagai apa? Sebagai anak. Saksikan bagaimana perlakuan Rasul terhadap istri-istrinya, perlakuan beliau terhadap putrinya. Tidak ada yang lebih indah daripada apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Nah, yang berikutnya, Pak, ada pertanyaan ini yang titipan dari orang. Assalamualaikum Ustadz Hussein. Saya Fulan dari Sukabumi. Saya ingin bertanya, semoga Ustadz berkenan menjawab. Saya ini anak bungsu dari 10 bersaudara, tapi memang keluarga saya orang pas-pasan bahkan kekurangan, dan seringkali saat ada kebutuhan mendesak, orang tua saya memakai nama kakak-kakak saya untuk pinjaman, dan sekarang meminta pinjaman atas nama saya juga. Hati saya berat Ustadz, apalagi saya tahu pinjaman kakak-kakak yang lain tidak pernah dibayar. Saya ingin sekali menolak, apalagi saat ini saya baru lulus kuliah dan ingin mencari pekerjaan. Saya takut nama saya jelek dan susah mendapat pekerjaan nantinya. Tapi saya tahu kalau saya menolak, saya akan dibilang anak durhaka seperti kakak-kakak saya yang menolak dulu. Saya harus bagaimana Ustadz? Apa benar saya ini anak durhaka kalau tidak menuruti orang tua saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Memang disebabkan karena tekanan yang cukup besar pada saat ini dan cukup berat. Lapangan pekerjaan yang semakin sulit, situasi ekonomi juga yang semakin menyempit dan melilit membuat banyak orang kehilangan akal sehat. Terkadang mereka dalam situasi sulit masih tidak merubah gaya hidup mereka. Jadi banyak orang bukan memilih gaya hidup yang sesuai dengan kemampuannya, tapi malah membiarkan dirinya dikendalikan oleh gaya hidup yang tidak benar. Ini yang menjadi sebab kesulitan dan terjadinya kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Orang tua ya, karena mungkin merasa teman-teman pergaulannya, prestasi dan lain sebagainya, dulu ketika dia masih dalam keadaan mampu, dia biasa terikat dengan gaya hidup yang berlebihan. Begitu terjadi kesulitan, dia tidak mau mengubah gaya hidupnya, tapi memaksakan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi beban. Akhirnya dia meminjam dari bank, padahal tidak mampu untuk membayar.
Dan pada saat dia meminjam ke bank itu, dia tahu dirinya tidak akan mampu membayar. Karena belum ada sama sekali lubang yang bisa menghasilkan dan menutupi kewajiban dia terhadap bank. Begitu namanya di blacklist karena tidak membayar, dia gunakan nama salah satu anaknya lagi. Diancam, kalau kamu tidak mau, saya tidak ridho dunia akhirat. Akhirnya ketika digunakan nama anaknya, tidak mampu membayar, si anak di blacklist lagi. Akhirnya diperintahkan anak yang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang menolak diancam, kamu anak durhaka dan abah tidak ridho kepada kamu dunia akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk memperlakukan kedua orang tua kita dengan cara yang baik dan mulia. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Tapi tidak memerintahkan kita untuk mentaati orang tua kita secara membuta. Jadi bukan wasainal insana biwalidayhi ita'atan. Kami wajibkan pada anak-anak manusia untuk mentaati kedua orang tua, tidak. Karena kalau begitu pesannya, anak wajib taat walaupun orang tuanya memerintahkan hal yang tidak benar. Karena kita mentaati, memperlakukan orang tua kita dengan baik mulia karena perintah Allah. Masa kita akan memperlakukan mereka dengan cara yang tidak benar, yang bertentangan dengan keridhaan Allah, padahal kita perlakukan mereka atas perintah Allah. Maka apabila orang tua kita meminta kita melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak boleh kita taati. Contohnya, orang tua kita perintahkan kita untuk beli minuman keras, kita nggak boleh lakukan. Kalau dia mengancam saya tidak ridho dunia akhirat, itu ancaman tidak berguna sama sekali. Tapi kalau kita sakiti mereka, perlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak baik, itu yang akan dikenakan hukuman Allah. Kalau orang tua kita perintahkan kita menganiaya istri kita, kita nggak boleh ikuti. Karena apa? Bukan menjadi hak orang tua kita. Si istri sebagai pasangan kita, dia mempunyai hak, mempunyai kehormatan. Kita wajib gauli dia dengan cara yang baik. Jadi kalau kita taati orang tua kita dalam perbuatan dosa maksiat, orang tua kita bisa terkena sanksi. Masa kita akan membiarkan orang tua kita terjerumus dalam murka Allah Ta'ala? Jadi dalam hal ini, kita mentaati orang tua kita pada apa yang dibolehkan dalam agama. Nah, kalau orang tua kita setelah memerintahkan anaknya satu persatu untuk menjadi apa? Menjadi katakan penggantinya untuk mengambil uang dari bank, baik dari pinjol dan lain sebagainya, dia jerumuskan anaknya dalam perbuatan dosa. Dan ini merupakan riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si anak katakan, ya atau abah ini tidak akan menjadi jalan keluar, malah menjerumuskan kita ke dalam persoalan lebih berat. Coba kita rundingkan sama-sama, kita cari jalan usaha yang kira-kira bisa menyelesaikan persoalan kita. Tapi gaya hidup harus dirubah. Kita harus merubah gaya hidup kita. Makanya persoalan yang sering kali muncul di tengah-tengah rumah tangga itu, orang yang dikendalikan oleh gaya hidupnya. Pendapatan dia 5 juta, gaya hidupnya 20 juta. Akhirnya apa? Dia selalu mengatakan kita ini kurang, kita ini betul-betul tidak mampu mencukupi kebutuhan kita. Padahal untuk makan, minum, kebutuhan anak cukup. Tapi ingin seperti orang lain. Karena teman-temannya kebanyakan dari kalangan yang mampu. Ini kan salah. Seharusnya dia menghidupkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi dalam hal ini, apabila orang tua memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak boleh kita taati. Katakan pada ayahnya, ini perbuatan dosa. Ini juga akan mencederai dan merusak nama baik kita. Nanti kalau saya mau kerja, tahu-tahu saya punya persoalan dengan bank, ketika diperiksa mereka bisa menolak saya. Dianggap saya ini bukan orang yang amanat, yang siap untuk bekerja dengan baik. Masa ayah tega menghancurkan saya? Padahal perbuatan ini bukan perbuatan yang dibenarkan dalam agama. Kalau seandainya kita menghadapi kondisi keadaan orang tua kita susah, sakit, ya, kemudian juga membutuhkan berbagai macam kebutuhan. Kalau kita bisa pinjam dari saudara-saudara kita yang beriman, kita pinjam dari mereka. Kalau sudah tidak ada jalan lain kecuali hanya melalui bank, kita pinjam karena darurat, bukan untuk membiayai gaya hidup kita yang nggak benar, tapi untuk pengobatan orang tua kita. Itu darurat, membolehkan apa-apa yang dilarang. Ad-darurat tubihul
mahdzurat. Tapi kalau dalam keadaan biasa, dengan sendirinya jangan kita ikuti gaya hidup kita, tapi sesuaikan hidup kita dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada pernyataan yang bilang bahwa Al-Quran itu tidak sempurna tanpa hadis atau tidak saling melengkapi. Nah, itu menjawabnya gimana, Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang memulai pendidikannya dari hadis, dengan sendirinya dia akan lebih condong kepada hadis, menjadikannya juga sebagai standar dan tolok ukur. Oleh karena itu ahlul hadis, mereka punya kecondongan untuk menjadikan hadis itu sebagai standar, sebagai neraca. Bukan hadis yang disesuaikan dengan Al-Quran, malah Al-Quran yang disesuaikan dengan hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Allah jadikan Al-Quran sebagai mizan. Allah juga jadikan Al-Quran sebagai muhaimin. Sebagai muhaimin. Artinya dia merupakan apa? Merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendominasi, di mana selain dari Al-Quran dikembalikan kepada Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis oleh para penulis wahyu, kemudian dikumpulkan pada masa Rasul. Apa yang terkumpul saat itu sama dengan apa yang terkumpul saat ini. Adapun hadis-hadis Nabi, sebagaimana kita tahu, pada masa Nabi, beliau melarang orang untuk menulis hadis. Dalam Sahih Muslim disebutkan, la taktubu anni ghairil Quran. Jangan tulis dari aku selain Quran. Faman katabahu falyamhu. Siapa yang menuliskannya, hendaklah dia menghapuskannya. Supaya betul-betul yang dikumpulkan pada saat itu adalah murni apa yang datang dari Allah. Sedangkan peran Nabi itu bukan menambahkan sesuatu atau mengurangi maupun menghapuskan sesuatu. Peran Nabi justru apa? Menerapkan isi kandungan Al-Quran. Dan apa yang dikumpulkan dari Nabi pada saat tersebut, sebagian besar, bahkan 99% diriwayatkan bukan dengan lafaz dan maknanya. Tapi sahabat yang mendengarkan Nabi berbicara, memahami apa yang disampaikan Nabi, kemudian mereka riwayatkan dengan bahasa mereka. Oleh karena itu, hampir dikatakan tidak terdapat hadis Nabi kita Muhammad SAW yang apa? Yang sama dia punya apa? Sama dia punya kata-kata diriwayatkan dari berbagai macam sahabat, tidak ada. Dari jumlah hadis yang terkumpul, ya, dan terhitung, baik yang berulang maupun yang tidak berulang, itu diperkirakan mencapai 200.000 hadis, sebagaimana Al-Balawi menyebutkan. Dari 200.000 hadis, sebahagian besar itu merupakan hadis-hadis palsu. Yang masuk dalam kategori yang sahih itu ya, tidak mencapai sepertiganya. Kemudian hampir semuanya diriwayatkan dengan maknanya, bukan dengan lafaz dan maknanya. Lalu mereka mengatakan bahwa jumlah hadis yang mutawatir, lafaz dan maknanya itu dari 200.000 hadis hanya satu. Itu hadis man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Ternyata waktu diteliti, lafadznya pun ada perbedaan. Ada yang menambahkan man kadzaba alayya muta'ammidan. Riwayat yang satu man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar, satu lagi man kadzaba alayya muta'ammidan. Jadi kalau kita perhatikan, satu-satunya hadis mutawatir dari 200.000 hadis, itu pun masih ada perbedaan.
berbeda dengan Quran. Coba kita buka Quran dimanapun juga. Ada nggak perbedaan dalam susunan surah maupun ayatnya? Nggak ada. Mereka mengatakan katanya Syiah punya Quran yang berbeda. Kita temukan Quran yang dicetak oleh kalangan Syiah sama dengan apa yang dicetak pada kalangan kita. Jadi kita harus betul-betul memahami bahwa Al-Quran itu kitab yang betul-betul terjaga, terpelihara. Dari mulai Lauh Mahfuz sudah terkumpul. Diturunkan kepada Nabi kita, dibawa oleh para malaikat yang menjadi duta. Itu Jibril alaihi salatu wassalam, dijaga dengan ketat. Diterima Nabi kita. Nabi pun dijaga oleh Allah. Setelah kembalinya Nabi, Al-Quran terjaga, terpelihara. Oleh karena itu tidak ada satu pun ayat Quran yang berbeda. Tidak ada satu pun surah Quran yang susunannya berbeda. Dzalikal kitab la raiba fi. Berbeda dengan hadis. Jadi peran Nabi menjelaskan isi Al-Quran, kemudian menerapkannya seperti perintah sholat. Allah perintahkan kita ruku, sujud dalam Al-Quran. Nabi memberikan contoh sholat ya, yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di samping ada sunnah qauliyah, dalam bentuk ucapan ada sunnah amaliyah. Nah, sholat diriwayatkan melalui sunnah amaliyah. Rukun-rukun sholat yang sampai kepada kita itu diriwayatkan secara praktis oleh Nabi kita, generasi demi generasi. Kalau ada yang berbeda, itu kembali kepada fikih komunitas. Fikih komunitas yang meriwayatkan satu riwayat, yang ini berbeda lagi meriwayatkan hadisnya. Oleh karena itu selagi berbeda berarti bukan merupakan satu hal yang prinsip. Tapi yang prinsip datang dari Allah, dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi mengamalkannya dalam sunnah yang praktis, ya, hingga tidak terdapat kesamaran. Tapi sayangnya, ada sebagian orang yang ingin mengacaukan pemahaman agama kita dengan memaksakan riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan ya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi sandaran dan standar bagi Al-Quran Al-Karim. Akibatnya apa? Akibatnya Quran disesuaikan dengan hadis yang meyakinkan pasti, disesuaikan dengan yang tidak pasti. Padahal Nabi sudah melarang untuk menulis hadis pada masa hidup beliau. Jadi kalau pada saat itu hadis tidak dikumpulkan, cukup dengan isi kandungan Al-Quran dan praktek Nabi yang bersifat praktis. Yang meriwayatkan bukan satu dua orang, generasi meriwayatkan dari generasi sebelumnya. Kita nggak bakal terjadi keributan. Mulai muncul pertentangan, perselisihan, karena berbagai macam riwayat diriwayatkan tanpa dapat dipasti kebenarannya, akhirnya digunakan oleh musuh Islam untuk memecah belah di antara kita kaum muslimin. Hanya gara-gara masalah jenggot bisa berkelahi, hanya gara-gara meletakkan tangan, hanya gara-gara persoalan kecil, padahal semuanya tidak dibahas dalam Al-Quran. Kenapa bukan fokus pada apa yang diterangkan Quran? Dari perintah bimbingan untuk orang yang beriman, larangan untuk orang-orang yang beriman. Kenapa meributkan justru apa-apa yang tidak dibicarakan dalam Al-Quran? Sebagai mereka mengatakan Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Ini omong kosong. Ini orang-orang ya, yang ingin menempatkan Al-Quran jauh dari kehidupan kita. Orang-orang semacam ini orang-orang yang apa? Yang Allah sebutkan dalam suratul Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Mau tidak kalian kami beritahukan siapa orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang tersesat amal usaha mereka dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka beranggapan mereka orang yang terbaik amalnya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat Tuhan mereka dan perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka amal mereka semua berguguran. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan melihat dan menimbang lagi amal mereka, semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, orang-orang yang mengingkari ayat Allah, yang meremehkan ayat Allah, padahal dia merupakan rukun iman, kemudian mengutamakan riwayat-riwayat yang mereka ada-adakan dari Nabi kita Muhammad SAW, ini jelas-jelasan masuk dalam orang yang zalim, yang dimurkai Allah. Karena apa? Karena mengada-adakan kebohongan, kemudian mendustakan ayat Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Adakah yang lebih zalim dari orang
yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, kemudian mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi kita harus tempatkan hadis pada posisi di belakang Al-Quran, bukan di depan Al-Quran. Al-Quran sebagaimana firman Allah telah disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam suratul An'am, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kebenarannya maupun dalam keadilannya. La mubaddila li kalimatihi. Tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Kalau ilmu manusia bisa berubah-ubah. Bisa dia meralat pemahaman dia sebelumnya, bisa dia menambahkan yang kurang, tapi kalau ilmu Allah sempurna. Tidak akan ada perubahan bagi kitab Allah. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Dia merupakan Tuhan yang maha mendengar lagi maha tahu. Jadi ucapan-ucapan tadi bersumber dari ahli hadis yang ingin menggiring kita kepada riwayat yang simpang siur hingga membuat kita kacau balau, berselisih, berperang, bermusuh-musuhan. Tapi kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, insya Allah perbedaan-perbedaan pendapat yang sifatnya pendapat manusia, kita tidak jadikan sebagai standar, sebagai mizan, tapi yang kita jadikan sebagai mizan apa yang datang dari Allah. Kita berlapang dada pada perbedaan pendapat. Pendapat bukan syariat, tapi dalam syariat yang dipastikan Allah, yang ditekankan oleh Nabi, dan diriwayatkan secara mutawatir, itu yang kita akan terima, yang menjadi panduan kita. Maka dulu perbedaan antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, gak ada persoalan. Yang di bawah ini, yang ecek-ecek, yang suka ribut. Yang suka ribut. Karena mereka tahu bahwa ini pendapat bukan syariat. Tapi yang sifatnya syariat Allah, mereka semua sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat untuk nabi. Nah, itu Allah bersalawat kepada nabi itu maksudnya gimana, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah. Wa basyiris alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar di saat menghadapi cobaan, tidak berkeluh kesah, menerima ketentuan Allah. Mereka ini orang-orang yang akan menerima selawat dari Allah. Bukan hanya Nabi, tapi mereka akan menerima salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat dari kita, permohonan dan doa. Tapi kalau salawat dari Allah untuk hambanya, Allah yang melimpahkan rahmat dan keberkahannya buat hambanya yang menerima salawat dari Allah. Jadi kalau kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat kita di sini sebetulnya tidak kembali manfaatnya untuk Rasul. Tidak kembali untuk Rasul. Karena cukup Rasul menerima selawat dari Allah, dari para malaikat. Allah yang memberikan selawat, yang memberikan rahmat keberkahannya untuk Nabi. Secara langsung ada yang kurang enggak? Ada yang kurang? Allah penguasa pemilik segala-galanya. Lalu dia melimpahkan untuk Nabi sebaik-baiknya selawat. Begitu juga malaikat ikut berselawat untuk Rasul. Ada yang kurang enggak? Lalu kenapa kita harus berselawat? Kita berselawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya kembali kepada kita. Satu salawat yang kita mohon agar Allah melimpahkan selawatnya untuk Rasulnya. Sebagaimana selawat yang Allah berikan pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Juga mohon keberkahan untuk Rasulnya dan keluarganya sebagaimana keberkahan yang Allah limpahkan buat Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sebetulnya sama dengan orang melihat cermin. Yang dilihat bukan cermin, dirinya. Betul tidak? Selawat yang dipanjatkan untuk Rasulullah SAW, begitu pula keluarganya, akan mengundang balasan selawat dari Allah dan malaikatnya 10 kali. Begitu kita berselawat untuk Rasul, Allah berikan selawat untuk kita 10 kali.
Untuk keluarga Rasul, Allah berikan selawat untuk keluarga kita 10 kali. Siapa yang diuntungkan? Kita. Nah, kenapa kira-kira Allah perintahkan kita berselawat untuk Rasul? Kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat dan doa. Tidak ada media, tidak ada rintangan, tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Kita bisa langsung curhat berkomunikasi dengan Allah, mengadu, mengeluh, memohon dengan penuh kecintaan, kerinduan. Kira-kira hati yang selalu berhubungan dengan Allah bagaimana perasaannya? Sebagian orang lemah, tidak berdaya, ya, miskin, papa, sendiri. Tapi di saat hati kita terhubung dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, kita curhat, mengadukan urusan kita, memohon pertolongan Allah, kita akan menjadi orang yang betul-betul paling damai hidup kita. Nah, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka komunikasi langsung antara kita dengan Allah, Allah juga membuka komunikasi antara kita dengan Rasul. Bukan hanya untuk orang yang hidup pada masa Rasul, bahkan setelah wafatnya Rasul, kita berkomunikasi, mengingat Rasul di hati kita sebagai pembawa risalah, sebagai rahmat, sebagai tauladan, dengan selawat kita kepada beliau. Dengan apa ya? Dengan sendirinya akan tumbuh di hati kita kecintaan pada beliau, kecintaan pada apa-apa yang beliau lakukan dalam hidup ini, dan ingin dikumpulkan bersama beliau hingga menarik kita untuk mencontoh, meneladani, dan mengikuti jejak langkah beliau. Subhanallah, selawat yang kita baca ini ternyata apa? Berbalik menerangi jiwa kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam suratul Ahzab juga, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian mengingat Allah dan bertasbihlah kalian kepada Allah pagi dan petang. Kalau Allah bilang huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, Dialah Allah yang senantiasa melimpahkan selawatnya untuk kalian. Begitu pula malaikat juga berselawat untuk kalian. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan sungguh Allah amat penyayang terhadap orang yang beriman. Jadi dengan zikir kita, tasbih kita kepada Allah, Allah melimpahkan selawatnya untuk kita. Begitu juga janji dari Allah. Kita berselawat untuk Rasul 1 kali, berselawat untuk keluarganya 1 kali, kita menerima selawat dari Allah, malaikatnya 10 kali untuk kita yang akan menerangi hidup kita. Oleh karena itu dalam berbagai macam cobaan yang dihadapi orang yang beriman, para ulama-ulama kita bahkan terdahulu maupun masa kini, di saat kamu dalam keadaan bersedih, berduka, mengalami kebuntuan, sholli ala nabi wa alihi, selawatlah kamu untuk Rasul dan keluarganya. Insya Allah hati kamu akan diterangi. Karena begitu kamu berselawat untuk Rasul, kekasih Allah, Allah berselawat untuk kamu 10 kali. Siapa yang diuntungkan? Kita semua yang diuntungkan. Rasul cukup selawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul enggak? Jadi kalau selawat dari kita, permohonan doa, mohon agar Allah mengangkat derajat nabinya, memuliakan dirinya. Bukan Nabi butuh kepada selawat kita, tapi Allah ingin menjadikan nabinya sebagai sebutan di tengah-tengah penduduk langit, di antara para malaikat, juga sebutan di tengah-tengah penduduk bumi. Ini yang menggambarkan kecintaan Allah pada Rasulnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutan kamu setinggi-tingginya. Indah nggak? Nah, kalau seorang mukmin selalu ingat pada Allah, ingat pada Rasulnya, bersama Allah dengan doa maupun sholat, bersama Rasulnya dengan berselawat kepada beliau, berselawat dengan penuh kehusyuan, kita mohon Allah untuk mengangkat derajat Nabi kita, meninggikan derajatnya setinggi-tingginya, sebagaimana yang Allah berikan untuk hamba-hambanya dari para nabi, para siddiqin, juga kepada Ibrahim. Ini sebetulnya apa yang Allah perintahkan ini sebetulnya sama dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Biasa kan kalau pahlawan-pahlawan mereka dikenang ya, di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah bangsa yang melahirkan pahlawan-pahlawan tersebut dengan jasa pengorbanan mereka. Nah, kira-kira pantas nggak kita umat Nabi mengenang Nabi?
dengan perjuangannya, dengan pengorbanannya, dengan kecintaannya terhadap umatnya. Kalau kita mengenang beliau, menjadikan beliau sebagai idola, bukan artis-artis, aktor-aktor, selebgram, ya, YouTuber dan lain sebagainya kita jadikan sebagai ikutan, nggak mungkin hidup kita seperti ini. Ini rusaknya hidup kita, karena kita sudah menjadikan selain Rasul yang Allah perintahkan untuk menjadi suri tauladan, kita angkat mereka-mereka ini yang sama sekali tidak terhubung dengan Allah sebagai tauladan kita. Akhirnya anak-anak kita banyak yang mau jadi selebgram, yang mau jadi apa? YouTuber, yang mau jadi ini, mau jadi itu. Karena apa? Mereka lihat ini merupakan gaya hidup yang betul-betul luar biasa. Selalu menjadi perhatian, tontonan. Kalau kita orang yang beriman, akan selalu betul-betul menjadikan Rasul idola kita. Contoh kita dalam hidup ini. Menjadikan Rasul betul-betul sebagai apa? Sebagai orang yang betul-betul memang layak, patut untuk diikuti. Jadi kita sholat di hadapan Allah merupakan apa? Bala bantuan yang tak terhingga, yang menjadi nur bagi hati kita, yang menjadi juga apa? Menjadi nutrisi bagi jiwa kita yang sedang dalam keadaan betul-betul hampa. Sedangkan berselawat kita dengan Rasul merupakan selawat yang mendekatkan kita kepada beliau, mendorong kita untuk meneladani beliau. Jadi ketika Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk nabinya. Allah melimpahkan selawatnya, sedangkan malaikatnya di tengah-tengah penduduk langit berselawat untuk Rasulnya Muhammad SAW menjadi sebutan di tengah-tengah mereka. Di samping mereka bertasbih kepada Allah, mereka berselawat untuk Rasul. Kemudian kita di bumi yang beriman juga berselawat untuk beliau. Bagaimana kemuliaan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa beliau mulia? Karena hidupnya seluruhnya pengabdian, pengorbanan di jalan Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lain seperti Ibrahim. Ini penting untuk memahami selawat, bukan hanya sekedar doa, tapi menjadi dafik, pendorong bagi kita untuk mendekat, merapat ke sisinya, dan meninggalkan mereka-mereka yang menjadi sebutan di muka bumi yang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang lebih suka mengikuti artis, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, mereka lebih suka untuk apa? Membicarakan mengenai mereka. Mengenai viewernya sudah sampai puluhan juta, pendapatannya sekian. Ini semua merupakan kesenangan dunia yang tidak berarti sama sekali. Angkanya membumbung tinggi, tapi maknanya hilang sama sekali. Mereka nggak merasakan kebahagiaan, ketenangan, tapi dengan uang yang mereka terima, mulai mereka dikendalikan oleh gaya hidup. Kesana, kemari, beli ini, beli itu. Coba tanya, puas nggak kamu? Kadang-kadang petani di kampung sama istrinya, mereka lebih bahagia dibandingkan yang di atasnya. Petani bekerja di sawah, siang-siang istrinya datang ke sawah membawakan makanan. Hanya ala kadarnya. Tapi mereka saling memandang dengan penuh kebahagiaan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna kehidupan. Bukan angka yang menjadi perhatian kita semuanya. Wallahu a'lam. Ada mau tanya lagi? Nah sekarang Mbak, berkaitan sama bagaimana seorang anak, katanya dia ada bagaimana menanggapi seorang anak yang selalu mementingkan nomor tuanya daripada orang tuanya sendiri. Jadi di saat orang tuanya butuh bantuan, anaknya selalu menolak dengan berbagai macam alasan, tapi ketika di satu sisi mertua dan istrinya yang meminta itu, dia langsung gercep, itu gerak cepat. Nah, bahkan kan ketika butuh sesuatu, padahal si anak selalu meminta ke orang tuanya gitu. Orang tuanya merasa dinomorduakan lah dibandingkan mertuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, menetapkan berulang kali bahwa hak orang tua memperlakukan mereka dengan baik itu setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Rasul ketika ditanya, siapa orang yang paling utama untuk mendapatkan perlakuanku yang mulia? Rasulullah mengatakan ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Baru setelah itu abuka. Jelas kan? Jelas bahwasanya orang tua ya, yang tak dapat dibayangkan
apa yang mereka persembahkan, korbankan untuk anak mereka itu merupakan orang yang paling utama untuk mendapatkan perhatian kita. Adapun mertua kita hargai, hormati mereka. Mertua kita mendidik anak perempuannya tanpa pamrih, tanpa sama sekali meminta imbalan, dia persembahkan anaknya untuk kita. Dia bahagia asal kita perlakukan dirinya dengan mulia. Kita wajib mensyukuri kebaikan kedua orang tua istri kita, kita perlakukan mereka dengan mulia. Tapi walaupun demikian, orang tua kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, mereka mempunyai kedudukan lebih utama dibandingkan mertua kita. Jadi kalau seandainya orang tua kita butuh sesuatu, seharusnya kita utamakan mereka tanpa mengabaikan hak-hak istri kita. Kalau kita menjumpai mertua kita dalam kondisi susah berat, kita sebagai menantu, sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan mereka, kita perhatikan mereka. Tapi jangan sampai perhatian kita pada mertua lebih besar kepada kedua orang tua karena ingin disayang oleh istri. Kalau dia tidak ikuti, takut dia sampai disisihkan oleh istrinya. Ini perbuatan dosa besar. Kebaikan yang ditempatkan bukan pada tempatnya bisa melahirkan dosa besar dan kemurkaan Allah. Allah tidak akan berdiam di saat menyaksikan seorang anak mengabaikan kedua orang tuanya, lalu mengutamakan, katakan, kedua mertuanya atau mengutamakan istrinya. Seperti kemarin kita dengar, seorang ibu-ibu ya, kerja sebagai ojol. Anaknya orang yang diberikan kemampuan yang luar biasa. Hartanya melimpah. Gaji cukup besar, tapi semua gaji diserahkan kepada istrinya. Sedangkan orang tuanya untuk menghidupkan dirinya menjadi apa? Ojol. Kira-kira dosa besar apa tidak? Kan dosa besar. Oleh karena itu seharusnya seorang laki-laki menjadi pemimpin yang baik. Istri minta sesuatu, kalau tidak benar jangan diikuti. Kalau dia mengancam, dia menolak, dia melakukan tindakan-tindakan, katakan persekongkolan, Anda nggak usah bingung. Anda bisa tukar istri Anda dengan yang lebih baik lagi, yang lebih mulia, yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Katakan pada mereka, kalau kamu membawa saya ke neraka, minta maaf. Allah perintahkan saya untuk berbuat kebaikan pada orang tua saya. Kalau kamu siap menjadi pendamping yang soleh, yang baik, membantu saya berbakti pada mereka, saya akan hormati kalian, perlakukan kalian dengan mulia. Tapi kalau kalian menjadi penghalang buat saya untuk berbakti pada ayah ibu, ma'assalamah. Kita berpisah. Hadza firaqu baini wa bainakum. Saya doakan kamu dapat laki-laki yang kamu idamkan, dan saya berdoa mudah-mudahan saya dapatlah perempuan pasangan yang lebih baik dari kamu yang bisa berbakti pada kedua orang tuanya. Sampai Ronaldo pemain bola bisa berkata di hadapan istrinya yang kurang ajar terhadap orang tuanya, saya ini bisa menjadi Ronaldo sekarang ini karena usaha ibu saya. Dulu saya masih pertama berlatih, dia belikan sepatu dengan hasil mencuci pakaian di rumah orang. Kalau kamu nggak bisa menghormati ibu saya, kita berpisah. Padahal ini perempuan yang dicintai. Dia tinggalkan istrinya, dia menikah kedua kalinya dengan wanita yang bisa memperlakukan ibunya dengan mulia. Ini seorang laki-laki, bukan laki-laki yang takut sama istri. Akhirnya melakukan perbuatan yang salah, mengabaikan orang tuanya karena ingin berbuat baik kepada mertua demi menyenangkan istri. Istri-istri semacam ini, istri yang tidak patut menjadi perhatian kita, apalagi ditempatkan di hati kita. Lebih baik ganti dengan yang lebih baik, lebih mulia. Insya Allah Allah berikan kebahagiaan kita bersama pasangan-pasangan kita yang soleh. Wallahu a'lam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ